Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to channel Dianggap Biasa, channel yang akan memberikan informasi seputar perkebunan kelapa sawit. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan pemupukan. Dan pupuk yang akan kita gunakan adalah pupuk NPK Ponska. Sebelum kita lanjut pada proses pengaplikasian pupuk Ponska ini, terlebih dahulu mungkin baik ya teman-teman kalau saya jelaskan dulu apa fungsi manfaat dari pupuk Ponska ini, sehingga kita hanya tidak ikut-ikutan ketika kita melihat tetangga mupuk, kita pun memupuk dengan pupuk ini. Terlebih dahulu kita perlu tahu apa kandungan manfaat unsur hara dari Ponska ini. Oke teman-teman, jadi Ponska ini merupakan salah satu jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Artinya kita bisa mendapatkan pupuk Ponska ini ketika kita bergabung dengan kelompok tani. Karena pupuk NPK Ponska ini adalah pupuk yang langka, teman-teman. Biasanya stok terbatas. Untuk itu kita harus bergabung kepada kelompok tani. Karena ini disubsidi oleh pemerintah, yang pastinya pupuk Ponska ini adalah pupuk yang murah. Jadi pupuk Ponska ini biasa disebut oleh para petani itu adalah pupuk majemuk, karena terdiri dari beberapa unsur hara makro, yaitu nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Sehingga pupuk Ponska ini baik sekali digunakan dan sudah banyak digunakan oleh masyarakat dan para petani khususnya ya teman-teman. Jadi setelah kita mengetahui kandungan-kandungan yang terdiri dari unsur hara yang terdiri dari pupuk Ponska ini, kita akan beralih kepada manfaat pupuk Ponska bagi tanaman. Khususnya karena kita membahas kelapa sawit, maka kita akan manfaat pupuk Ponska bagi tanaman kelapa sawit. Jadi yang pertama itu memacu pertumbuhan vegetatif dan generatif pada pohon sawit. Kemudian yang kedua, menguatkan batang tanaman sehingga tidak mudah roboh. Jadi biasanya banyak sawit yang mudah roboh teman-teman. Yang kita lihat akarnya mudah nggak terlalu kuat menancap, maka perlu dikasih pupuk Ponska. Kemudian yang ketiga, memperlancar proses pembentukan gula dan pati. Kemudian yang keempat, memacu pertumbuhan akar tanaman. Nah ini penting teman-teman, karena kalau akarnya nggak kuat, maka biasanya sawitnya itu nggak terlalu subur. Maka perlu teman-teman untuk memperkuat akar tanaman pada kelapa sawit. Kemudian yang kelima itu membuat tanaman lebih hijau dan sehat. Jadi daunnya akan terlihat lebih hijau, terhindar dari berbagai macam penyakit. Itu kalau disemprot ya teman-teman. Kemudian yang keenam, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan. Jadi kalau ingin menggunakan pupuk Ponska ini, ya kalau hujan ya teman-teman, kalau misalnya mau kemarau ya nggak apa-apa, sebelum kemarau digunakan. Ini dapat membantu untuk membantu meningkatkan daya tahan terhadap kekeringan. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit.
Kemudian yang kedelapan, memacu pembentukan bunga dan buah. Nah, ini penting teman-teman. Soalnya kalau bunganya sudah terlihat, maka perlu dikasih pupuk Ponska supaya cepat membiji, keluar bijinya. Nah, yang kesembilan itu membantu memperbesar buah, umbi, dan biji. Agar supaya buahnya itu besar, kemudian berat, nah bisa diaplikasikan pupuk Ponska. Kemudian yang ke-10 dapat meningkatkan kandungan protein. Nah, jadi itu ya teman-teman, manfaat dari pupuk Ponska ini serta kandungan dan unsur hara yang ada di dalam pupuk Ponska, di mana pupuk Ponska ini adalah pupuk yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman karena sudah memiliki unsur hara yang lengkap, kandungan unsur hara yang lengkap. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengaplikasikan pupuk Ponska ini, di mana cara pengaplikasian itu karena pupuk Ponska ini sudah memiliki kandungan unsur hara yang lengkap, maka ketika kita melakukan pemupukan, maka penting untuk menyebarkan pupuknya teman-teman. Jangan sampai pupuknya itu keliling tapi numpuk, itu dapat merusak akar sawit. Jadi kalau bisa itu dihamburkan aja, soalnya sawit itu kan akarnya meluas teman-teman, dan serabutan. Akarnya itu ada di setiap di dalam tanah yang dekat-dekat dengan pohon tersebut, pohon sawit tersebut. Makanya dihamburkan aja teman-teman, supaya pupuknya tidak menumpuk dan tidak merusak akar tanaman. Dan pemupukan ini terserah teman-teman mau memakai ember atau memakai gerobak, yang jelasnya yang penting itu teman-teman. Kemudian ukuran dari pemberian pupuk Ponska ini jangan terlalu banyak juga dan jangan juga terlalu kurang. Jelasnya yang paling penting itu adalah ditebar teman-teman, jangan sampai dapat merusak akar tanaman ya. Jadi bukannya pupuknya jadi menghasilkan, tetapi merusak akar tanaman ya teman-teman, sehingga tanaman sawit kita jadi mati. Nah, ini yang perlu kita hindari. Jadi sampai di sini dulu ya teman-teman, pemupukan, manfaat dari pemupukan memakai pupuk Ponska dan cara pengaplikasian yang baik dan benar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jangan, tunggu dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.